Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya, teman-teman dimanapun kalian berada saat ini. Saudara, puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya percaya lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan setiap malam ini dapat menuntun kita hari demi hari, agar semakin hari kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah saudara, sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, saya mau mengajak saudara semua boleh sama-sama kita melihat satu gambar yang akan saya munculkan di layar gadget saudara. Nah saudara, apa yang pertama kali saudara lihat dari gambar itu? Mungkin ada sebagian Bapak Ibu Saudara semua ada yang lihat mungkin daunnya yang begitu hijau, ada yang lihat batangnya, ada yang lihat anggurnya yang begitu bagus warnanya, begitu segar, ya kan, begitu fresh. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, dari gambar itu kita bisa melihat bahwa pokok anggur itu bertumbuh dengan sangat baik, dengan sangat lebat, bahkan buahnya itu kelihatan sangat bagus sekali, sangat segar sekali. Nah, saya mau ajak sama-sama Bapak Ibu semua kita merenungkan bahwa anggur yang tadi kita lihat dari gambar itu tidak akan menjadi anggur yang begitu bagus, begitu segar tanpa mereka terkoneksi dengan yang namanya akar, saudara. Nah, akar ini berguna untuk menyerap setiap nutrisi dari dalam tanah sehingga itu bisa disalurkan ke batang, ke daun, bahkan sampai ke buah anggurnya. Saya mau sama-sama kita membuka firman Tuhan saudara yang terdapat di Yohanes 15 ayat 5. Di situ tentang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata sangat jelas, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Sebab itu di luar Tuhan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Sama seperti pohon anggur tadi. Tanpa akar, maka pohon itu tidak akan tumbuh. Bahkan dia tidak akan pernah dapat berbuah. Nah saudara, dalam kehidupan ini kita perlu Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita perlu terus tertanam di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena kita tahu dalam kehidupan ini saudara, yang mungkin kita lihat di gambar tadi hanyalah penampakan dari buah anggurnya doang, dari daun-daunnya doang, dari batang-batangnya doang. Kita seringkali lupa saudara bahwa yang terpenting bukanlah buah, bukanlah daun, bukanlah batang, tetapi yang terpenting adalah mereka terkoneksi dengan yang namanya akar saudara. Nah saudara, saya mau sama-sama kita merenungkan bahwa dalam kehidupan ini tanpa Tuhan maka hidup kita tidak akan bertumbuh saudara. Kerohanian kita tidak akan pernah bertumbuh. Kehidupan ini sangat tergantung dengan kepada siapa kita meletakkan nilai-nilai kehidupan kita. Kepada siapa kita berpegang, kepada siapa kita berpaut, itu dapat menentukan seberapa kuat kita menjalani kehidupan ini saudara. Bisa dibayangin bahwa kalau misalnya pokok anggur yang tadi tidak terkoneksi dengan yang namanya akar saudara, maka daun-daunnya pasti akan layu dan pohon anggur tadi tidak akan dapat berbuah saudara, karena kalau misalnya akarnya itu tidak tertanam dengan baik saudara. Sama seperti kehidupan kita saudara, dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, masalah, pergumulan, ya mungkin dalam kehidupan kita yang seringkali kita tidak memahami kenapa bisa terjadi sama kita. Tetapi kalau misalnya kita tidak tertanam dengan baik, kita tidak tertanam di dalam pokok anggur yang benar, maka kita akan sangat mudah mengalami yang namanya kehancuran saudara. Dalam kehidupan ini saudara, kita sangat-sangat perlu Tuhan dimanapun kita berada. Mau kita di gereja, mau kita di rumah, mau kita di kantor, mau kita di sekolah, ya dimanapun kita berada, kita mau tetap terkoneksi dengan pokok anggur yang benar ini.
Jadi kita bukan saja terkoneksi dengan Tuhan di saat kita ibadah seminggu sekali, di saat hari Minggu saudara, tetapi kita perlu terus berpegang kepada pokok anggur yang benar setiap hari lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu kita baca setiap pagi atau setiap malam yang kita renungkan, ya kan? Setiap apapun yang kita lakukan, kita mau selalu terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat bertumbuh semakin hari semakin lebih baik lagi saudara. Karena saudara bisa bayangkan ya, kalau misalnya sebuah pohon yang sangat besar, sebesar apapun itu, kalau misalnya dia tidak berakar dengan baik saudara, maka di saat angin ribut, di saat ada badai, pasti pohon itu akan tumbang saudara. Sama seperti kehidupan kita, mungkin ada beberapa orang dari saudara yang berkata bahwa saya tidak tertanam di dalam Tuhan, saya tidak berpaut kepada pokok anggur yang benar, tapi hidup saya baik-baik aja. Tetapi saudara mungkin memang di saat sebuah pohon memiliki akar yang tidak terlalu kuat, mungkin dia bisa bertumbuh saudara. Dia masih tetap bertumbuh, batang-batangnya bertumbuh, dia masih tetap berdaun. Mungkin ada sebagian pohon yang dia bisa berbuah juga saudara. Tetapi lihat sampai nanti kalau misalnya badai itu mulai datang saudara, maka pohon yang tidak berakar dengan baik akan sangat mudah digoncangkan, bahkan akan sangat mudah tumbang saudara. Seperti kehidupan kita, kalau misalnya kita tidak berpaut kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus bergantung kepada pokok anggur yang benar, karena kita tahu bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, maka saudara, di saat cobaan datang, di saat pergumulan datang, di saat ujian datang, kalau misalnya kita tidak berpaut kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati kita saudara, dengan kehidupan kita yang kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan sangat mudah mengalami yang namanya kekecewaan saudara. Kita akan sangat mudah dihancurkan dengan setiap pergumulan permasalahan yang terjadi. Makanya pada malam hari ini saudara, kita mau sama-sama merenungkan, apakah kita sudah benar-benar tertanam dengan baik? Apakah kita sudah benar-benar tertanam di pokok anggur yang benar, sehingga kita dapat semakin hari semakin terus berbuah lebat, berbuah baik, dan kita akan terus terpelihara di dalam Tuhan, sehingga setiap pergumulan dalam kehidupan kita tahu kita tidak menghadapinya dengan takut, dengan khawatir, karena kita tahu Tuhan yang pegang kehidupan kita dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan selalu senantiasa memperhatikan kita di saat kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan, menjaga hidup kita tidak kompromi dengan dosa, kita hidup dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita hidup kudus. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat saudara setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita seringkali nggak mengerti kenapa kita harus tertanam di dalam pokok anggur yang benar. Kita mungkin nggak memahami kenapa kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi percayalah saudara, saat-saat ini juga sedang mengalami begitu banyak goncangan yang terjadi, bahkan COVID pun sampai hari ini juga masih belum selesai-selesai saudara. Tetapi setiap kita yang tertanam di dalam hadirat Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan tetap kuat, kita adalah orang-orang yang tetap punya pengharapan, sekalipun mungkin dunia berkata bahwa begitu banyak cobaan yang terjadi, mereka mulai kehilangan arah, mereka mulai putus asa. Tetapi setiap kita, orang-orang yang terus tertanam dalam pokok anggur yang benar, kita akan selalu punya pengharapan, kita akan selalu punya kekuatan untuk melangkah dalam menjalani kehidupan kita ini saudara. Nah, jadi itu saja yang bisa saya bagikan renungan pada malam hari ini saudara, dan saya berharap bahwa semoga kita setiap hari terus tertanam, terus berakar di dalam Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua untuk waktunya. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan juga selalu memberikan setiap kita kekuatan. Semoga setiap saudara juga yang mungkin mengalami pergumulan atau ujian, Tuhan hiburkan dan Tuhan gantikan dengan sukacita yang baru. Terima kasih saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.